kami, bahwa yang pertama dan terutama adalah bagaimana kami hidup terus memuliakan Tuhan, bagaimana kami hidup terus mengasihi Tuhan, bagaimana kami hidup terus melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah adanya ibadah kami pada pagi hari ini, meskipun penuh dengan ketidaksempurnaan, namun kiranya sudah dapat memuliakan Tuhan, dapat menyenangkan hati Tuhan, dan tentunya membawa berkat bagi setiap kami yang hadir di tempat ini, maupun setiap kami yang pada saat ini menyaksikan rekaman video live streaming ibadah ini. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana untuk kami semua. Tuhan memiliki rencana untuk setiap kami masing-masing di dalam hidup kami, tentunya yang terbaik di dalam hidup kami ini. Berkatilah waktu kami selama beberapa menit ke depan untuk kami terfokus hanya kepada kebenaran firman Tuhan yang kita berikan. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami seluas-luasnya untuk kami tetap dapat menerima berkat firman Tuhan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Oleh karena apapun itu bentuknya, baik teguran maupun hiburan, kami percaya bahwa semua akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang menerima firman Tuhan ini dan melakukannya siang dan malam. Kami serahkan waktu kami dan juga hamba-Mu ini yang jauh dari sempurna, biarlah Engkau yang berbicara untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Ada sukacita? Ada sukacita? Semangat? Ada yang kebanjiran? Aman ya, kecuali tempat kerjanya. Kemarin kantor istri saya masuk malam. Biasanya kalau dia masuk malam hari Sabtu berangkat sendiri, tapi karena banjir tidak berani berangkat sendiri. Walaupun sesungguhnya di jalan malah nggak banjir, hanya depan Rumah Sakit Dr. Cipto saja yang banjir ternyata. Karena bersyukur ya, kita tinggal di kota yang hujan, tinggal di kota yang ditata dengan baik, dikelola dengan baik, walaupun tidak sempurna, karena pastinya tidak ada yang sempurna. Semarang asal tidak dihujani terus-menerus tanpa henti, walau sebanjir apapun yang saya tahu, khususnya di jalan-jalan protokol, itu tidak ada semalam tuh banjir cepat surut. Di jalan protokol ya, di jalan kota, bukan yang masuk pelosok-pelosok dan gang, beda lagi. Karena drainasenya bagus. Tapi apapun itu bentuknya, seperti pujian tadi mengatakan, mari kita tetap cinta Yesus untuk apapun yang terjadi. Dan kita amin. Udan panas ya. Duit pokok tetap cinta Yesus. Wiri tak semuanya. Ya, baik. Secara khusus pagi ini kita akan melaksanakan pelantikan panitia perancang yang baru. Nanti setelah ibadah akan kita laksanakan. Saya akan pisah antara pelantikan dengan ibadah supaya tidak mengganggu jalannya ibadah. Jadi jangan berkata disik tak mono, disik saiki gitu ya. Dan tentunya tidak mengurangi maknanya pastinya. Supaya kita fokus dulu ibadah dan melakukan pelantikan. Nah, untuk membekali para panitia perancang yang akan dilantik dan tentu ini berguna untuk kita semua, mari kita akan buka firman Tuhan kita dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang kedua. Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua, satu ayat saja. Sabon? Nah, itu juga ada. 2 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah
segala kesabaran dan pengajaran. Tuhan pagi ini berjudul panggilan melayani. Secara khusus memang untuk membekali panitia perancang yang akan dilantik, tapi secara umum panggilan melayani ini sesungguhnya dinyatakan untuk kita semua orang percaya. Panggilan untuk melayani ini dinyatakan untuk semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau semisal pintunya ditutup, kira-kira bagaimana? Mengganggu tidak? Mengapa betul? Saya minta persetujuan saja, karena kalau tidak ditutup sangat berisik. Kira-kira ya? Tutup aja, terusnya tidak apa ya? Aman. Apa namanya? Gerbangnya di selerek. Ditutup aja biar aman kendaraannya. Atau turun berapa tiap pasti biar tidak berisik, mengurangi berisik. Baik, sambil pintu ditutup, saya ulangi sekali lagi. Panggilan melayani ini dinyatakan oleh Tuhan kepada semua orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Semua orang, artinya tidak memandang usia, artinya tidak memandang gender, artinya tidak memandang latar belakang. Semua dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia. Sebab itulah memang tujuan mengapa kita percaya Yesus dan mengabdikan seluruh hidup kita pada Tuhan. Namun dalam perjalanan itu tentu kita harus paham tentang bagaimana prinsip konsep panggilan pelayanan ini. Yang pertama, saya mengatakan seperti firman Tuhan ini berkata, beritakanlah firman dan siap sedialah baik ataupun tidak baik waktunya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik ataupun tidak baik waktunya. Ada 2 poin di sana yang bisa kita pegang. Yang pertama, beritakanlah firman. Seperti saya katakan tadi, pemberitaan firman ini, perintah ini diberikan untuk semua orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Yang artinya di dalam melayani kita harus paham, kita harus tahu bahwa semua dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Yang pada prakteknya memberitakan firman Tuhan itu tidak harus berupa khotbah, tidak harus berupa firman. Tapi dalam kita hidup, berperilaku dan bertutur kata, itu bisa memberitakan firman. Bukan berarti setiap orang yang bicara kepada kita lantas kita jawab dengan firman Tuhan. Orang ngomong apa kita jawabnya menurut Matius, orang bosan lama-lama. Bukan seperti itu caranya memberitakan firman. Tapi dari tutur kata yang lemah lembut, dari tutur kata yang memberkati, dari tutur kata yang tidak kasar, dari tutur kata yang tidak penuh provokasi, Anda sedang memberitakan firman itu sendiri. Dari sikap dan perilaku pun juga seperti itu. Dalam segala bentuk pelayanan itu memberitakan firman juga. Jangan dipikir orang yang menjadi penerima tamu itu tidak memberitakan firman. Mereka yang menjadi penerima tamu dengan ramah, dengan senyum menyambut setiap jemaat yang datang, itu memberitakan firman dengan cara apa? Senyuman. Sebab setiap orang bisa melihat Tuhan ada di dalam hidup. Ingat konsepnya, perintah ini untuk semua orang yang percaya. Anda dan saya semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Tidak peduli seberapapun kemampuanmu, semua dipanggil Tuhan. Walaupun pada kenyataannya, nah ini masalahnya, tidak semua orang mendengar dan menanggapi panggilan itu. Bahkan ada yang mendengar panggilan tapi pura-pura nggak dengar. Besok silakan ya, jangan saya dulu, saya belum silakan. Mendengar tapi tidak menanggapi.
Itu artinya Tuhan memakai orang-orang tersebut untuk mengajak Anda masuk dalam panggilan. Gitu ya. Dalam penyusunan panitia pelacak itu tidak gampang. Ada beberapa nama yang ketika saya menghubungi juga tidak apa-apa. Ada alasannya masuk akal, ada yang tidak masuk akal, ada yang dibuat juga tidak apa-apa. Ya itu tadi. Ada orang yang dengar tetapi tidak merespon. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita mengerti dalam konsep pelayanan? Beritakanlah firman, siap ataupun tidak siap waktunya. Bersiap sedialah baik ataupun tidak baik waktunya. Poin yang kedua, jangan menunggu situasi baik, jangan menunggu kita mapan, jangan menunggu kita mampu, jangan menunggu kita kuat, jangan menunggu kita sehat baru kita mau melayani. Kadang-kadang orang begitu, Pak sebentar Pak, saya masih ada masalah. Pak sebentar Pak, saya belum mampu. Firman Tuhan tegaskan siap ataupun tidak siap waktunya. Bersiap sedialah baik ataupun tidak. Mau hujan seperti apapun ketika kita harus beribadah, harus melayani, berangkatlah. Gitu ya. Karena Tuhan tidak menuntut kita itu mampu. Saya seringkali katakan, bukan kemampuan yang Tuhan pertimbangkan, tetapi bagaimana kita memiliki hati yang penuh kemauan untuk dipakai Tuhan dan diperlengkapi oleh Tuhan. Kalau dibilang mampu, saya itu mampu apa? Kalau ada orang yang bilang, wah kok bayar nih, pendeta sih kok bayar habis sama pakai. Untuk cek semangat, saya boleh semangat soal aku cek akeh. Saya ini penuh kekurangan. Tapi satu hal, bukan sombong, tetapi yang saya mau katakan bahwa saya punya kemauan untuk dipakai. Makanya perlahan saya merasa Tuhan pun memperlengkapi. Anda semua bisa seperti itu ketika punya kemauan. Seperti saya katakan tadi, kalau kita punya kemauan, Tuhan yang melengkapi, Tuhan yang memampukan. Kan tak mungkin dicol-col, dijar-dijar gitu. Tetap dibimbing oleh mungkin yang senior, oleh gembala sidang dan sebagainya. Karena ketika kita memiliki kemauan yang kuat untuk melayani, maka pertama Tuhan memampukan, dan yang kedua, jangan khawatir, Tuhan siapkan berkat. Enggak, amin? Ada banyak kesaksian yang tidak bisa saya sampaikan di satu persatu. Satu menolak pelayanan, yang kedua menerima pelayanan. Berkatnya begitu. Berkatnya begitu. Berkatnya begitu. Jadi Tuhan itu tidak akan tutup mata. Gitu ya. Yang kedua, bersiap sedialah baik atau tidak baik waktu. Siap gak siap, tetaplah siap ketika Tuhan memanggil Anda. Yang ketiga, nyatakan. Beritakanlah firman, siap bilang baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah dan tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nyatakanlah dan tegurlah apa yang salah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini bisa dibagi menjadi 2 poin lagi. Yang pertama, nyatakanlah kesalahan. Artinya bahwa setiap kita manusia, khususnya orang-orang yang percaya, wajib saling meluruskan satu dengan yang lain. Menegur jika ada saudara kita ada kesalahan. Dan saya pun sangat terbuka ketika ditegur, dikritik atau apapun bentuknya, asal dengan cara yang baik, dengan tata cara yang baik, dengan sopan santun. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita
Pernah tidak mungkin di rapat RT atau perkumpulan kampung gitu, ketika ada misalkan rumah Pak Reto ini kok seringkali sampah kan banyak tanaman, tapi di Pak Reto nggak seperti itu. Pak Reto wong resikan, bahkan rumah tonggolnya ada panjangnya disaponi gitu. Tapi misalkan pernah ada menemui orang-orang yang seperti masuk surga. Misalkan rumah Pak Reto ini banyak tanaman terus daunnya di mana-mana, begitu loh. Orang ini nggak mau negur empat mata dengan Pak Reto. Pak, Mbok minta tolong itu loh, Mbok dipangkas, Pak minta tolong Mbok ini loh dari saponi. Tapi ketika dalam momen pertemuan RT langsung duduk, ini Pak Reto ngomongnya kemprok. Nggak bisa seperti itu hidup di lingkungan. Pernah nggak boleh orang seperti itu? Nggak pernah. Syukur nggak pernah. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menegur empat mata. Pribadi lepas pribadi. Dan juga demikian berlaku di gereja. Saya pernah pelayanan satu gereja kecil, mungkin sekelas TPW atau BPW paling tinggi. Dalam suatu ketika itu, karena ini direkam saya tidak berani menyebutkan gereja itu, tapi saya pernah pelayanan di sana. Dalam suatu ketika momen ibadah, ketika pengumuman, orangnya sepuh, beladanya sepuh, dan orang yang cukup berpengaruh di sana. Karena ada latar belakang yang membuat dia berpengaruh. Ini nggak bisa disebutkan, karena kalau tak sebutkan nanti yang mendengar ini, karena biasanya saya kirim ke jemaat sana video ini, dia nanti cross. Walaupun orangnya sudah dipanggil Tuhan, sudah tinggal. Hampir setiap pengumuman dia selalu maju ke depan, ambil mic, ide. Pak Eko, saya sebenarnya ibadah orang oke-oke itu. Di sana. Ya. Isangnya tak salah sana setiap kali ibadah berarti lo membentuk gereja, orang fokus ibadah. Ada loh orang kayak gitu. Itu pasti ibadah. Itu jelas melanggar aturan firman Tuhan. Menegur kesalahan yang pertama harus empat mata. Kalau empat mata tetap ngeyel gimana Pak? Firman Tuhan mengajarkan setelah itu hadapkan dengan penatua-penatua gereja. Jadi ada tata cara di dalam menegur, di dalam mengingatkan, dan tentunya yang harus kita siapkan ketika menegur hati yang tulus. Sebab itu melayani itu perlu hati yang tulus. Hati yang tulus, hati yang ikhlas dalam melayani. Kan gak lucu kita menegur orang yang gak mau pelayanan, tapi kita sendiri dalam pelayanan gak tulus. Dalam melayani setengah-setengah, tidak penuh dengan hati. Mungkanya Pak Bagia Rojo keset, pelayanan. Lah, apa itu mau ibadah? Ya, harus dengan hati. Melayani itu harus dengan hati. Terlebih dalam menegur. Bukan bermaksud untuk menjatuhkan orang per orang itu, bukan bermaksud untuk menyingkirkan apalagi, tetapi semua untuk kebaikan. Gitu ya. Jadi layanilah Tuhan dengan hati yang tulus, supaya ketika kita menegur, supaya kita mengalahkan seseorang, tidak ada motivasi lain selain untuk membuat nama Tuhan dimuliakan. Dan itu semua harus dimulai dari diri sendiri. Jangan negur orang tapi dirinya sendiri tidak mau tulus, tidak mau taat, tidak mau setia. Itu pada calo. Tahu calo bis? Hah? Makelar. Oh. Makelar. Tidak. Mungkin bisa, kalau bisa. Calo bis itu Pak. Calo bis itu kan rumah enggak? Nah, rumah. Ojo mulia-mulia wong taat, wong setia, wong melayani tapi dunia sendiri enggak mau. Itu benar-benar calo. Ya kan? Ngomong orang naik tapi dia sendiri enggak mau naik. Gitu loh. Kita ini bukan calo, dan Tuhan surga itu enggak butuh calo. Gitu. Kita semua dipanggil dan kita bisa meresponnya secara pribadi. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, masih bagian dari poin yang tinggi. Tegurlah dan nasihatilah dengan
dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mengapa firman Tuhan mengatakan supaya kita menegur dengan kesabaran? Karena melayani itu memang tidak bisa dipungkiri, penuh dengan tantangan. Melayani Tuhan itu penuh dengan tantangan yang bahkan bisa menguras energi dan kesabaran. Bagaimana tidak? Oh, memang yang kita layani memang Tuhan, tapi yang diperhadapkan di depan mata kita itu adalah manusia yang notabene punya latar belakang berbeda, yang notabene punya pendidikan berbeda, punya masa lalu berbeda, punya karakter yang berbeda-beda, dan yang lain sebagainya berbeda-beda. Maka kalau kita tidak ekstra sabar, ya akhirnya balik ke Kembang Arum yang lama, Kembang Arum yang punya prinsip MTQ apa? Nggak boleh seperti itu. Prinsip melayani untuk Tuhan, walaupun yang kita layani manusia, tetap hati kita untuk Tuhan. Karena perbedaan pendapat, perbedaan prinsip itu hal yang wajar dan pasti akan terjadi. Kita dibesarkan oleh orang tua yang berbeda, dengan pendidikan yang berbeda, sehingga membentuk karakter kita, prinsip kita, tujuan kita berbeda-beda. Tapi selama kita melakukannya seperti untuk Tuhan, kata firman Tuhan, maka semua perbedaan itu tadi bisa dikombinasikan menjadi lebih baik. Makanya orang menikah itu jangan cari yang satu visi, jangan mencari yang satu prinsip, satu pikiran. Gak akan ketemu. Ya enggak? Ada yang istri pengennya nunda kehamilan, ada yang suami yang pengen setelah menikah langsung hamil punya anak. Ya lah, lihat duit-duit, orang sing lanang pengen, suaminya pengen tuku omah sih, sing itu pengennya tuku mobil sih. Terus saya mau jawab apa? Mek bisa. Ngerti tak boleh dia ya ketemu sing beda. Ya kan? Gak akan ada yang sama, pasti berbeda. Sebab itu perlu kesabaran. Jadi jangan takut walaupun penuh tantangan. Jangan pernah takut dan ragu untuk melayani Tuhan. Ya, selama hati kita tulus untuk Tuhan, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Kita tidak bisa mungkin bahwa perbedaan itu pasti ada dan selalu ada. Silang pendapat itu pasti ada. Karena kita tidak bisa memaksakan 100% orang sepakat dan sependapat dengan. Nah, rapat perancang pun juga sama. Kalau rapat, jangan takut untuk mengeluarkan pendapat, walaupun akhirnya berdebat. Ya, karena pasti itu akan terjadi. Daripada menang malah ya setuju, ujungin grundelnya omat, kan malah dosa. Sampaikan dengan santun, dengan bijak. Diterima syukur, tidak diterima ya sudah. Toh semua orang yang berpendapat seharusnya memiliki tujuan untuk memuliakan kita. Tinggal mana jalan yang lebih baik harus diambil. Itu saja. Jadi ingat prinsip melayani. Semua orang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Tuhan. Yang kedua, siap ataupun tidak siap, baik ataupun tidak baik waktunya, tetaplah melayani. Rito ini usia berapa? Pak Rito usia berapa? Pak Rito tahun kemarin jadi panitia ibadah khusus. Rito pada jadi ketua PBI. Rapat koordinasi riwari tekan. Gitu pun, walaupun orang Pak motor diri dibuncake gitu, tapi kan tetap muda. Semangat itu yang dicari kita. Pak, saya sudah nggak kuat, saya sudah lansia. Ya tidak apa-apa kalau memang berbeda kuat. Makanya ketika dulu saya tawari Rito, pun siap kan?
Karena nyuwun sewu, jenengan secara fisik memang sudah sepuh, tapi kemauan masih luar biasa. Ya kalau saya masih percaya, ya saya tetap siap ini, tetap siap. Mosok saya mau kalah kalau saya ini. Saya wis tahu. Wis tahu. Ya. Jadi tidak pandang situasi kondisi. Tetap siap. Layanilah dengan hati dan dengan ketulusan. Supaya kalau kita menegur, kita bisa menjadi contoh, kita bisa menjadi teladan. Yang keempat, layani dengan penuh kesabaran. Karena pelayanan itu perlu tantangan. Kadang manusia tak cocok, kadang manusia merasa. Dan itulah tantangannya dalam hal. Tapi perlu Anda tahu, justru pelayanan itu semakin menantang, itu semakin asik. Karena ibaratnya, ada yang suka main game apapun, game di HP, olahraga ya, atau ulang-ulangan di HP. Habisnya bulan bulan mainannya game cuma ulang-ulangan. Ada yang suka main game kayak gitu kalau lagi suka main ulang-ulangan itu, tidak pernah kan? Kalau main game, tantangan semakin berat. Kalau Anda lihat kuis di TV itu loh. Kalau tantangannya levelnya semakin berat, hadiahnya semakin besar. Ya tidak? Yang didapat semakin besar. Sama. Semakin berat tantangan. Terlebih dalam melayani. Kalau kita tertunggal, kita sungguh-sungguh, kalau kita mengerjakan itu, bukan termasuk mengarah pada teologi kemakmuran, tapi percayalah, Tuhan itu tidak akan pernah lupa. Berkat itu pasti dasar. Kalau tidak saat ini ya mungkin nanti. Kalau bukan kita, ya mungkin anak cucu kita yang akan melakukan. Itu rambutan itu. Saya nanti dulu, ya contoh apa ya? Saya nggak ada duitnya pakai stop. Saya nanti balik-balik gitu. Rambutan itu. Urung tentu kita yang nandur, jadi nandur minum mundur. Urung tentu orang yang makan itu, orang dengan erek loh. Tapi siapa yang bisa memastikan dan menjamin sesuk tahun ngarep rambutan itu? Kalau tahun ngarep rambutan itu berbuah, siapa yang menjamin kita masih hidup? Iya kan? Maka berkat itu pasti ada. Tinggal menunggu waktunya. Maka layani Tuhan. Siap layan Tuhan? Siap layan Tuhan? Habis panitia perancang nanti ada panitia bedah khusus. Saya harap siapapun yang terpilih dan ditunjuk, seperti firman Tuhan yang dikatakan, bersiap sedialah, baik atau tidak baik. Wah, ya, tentunya tidak hanya bilang siap, tapi ikut rapat tahu waya acara lah tahu kacau. Jadi namanya tidak siap, harus konsekuensi. Ya, mari kita layani Tuhan, memuliakan Tuhan melalui gereja baptis kita melalui. Kiranya ini menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kita semua. Ke depan kita melayani lebih baik dan lebih baik lagi. Kita akan duduk dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Pagi ini biar akan mulai menikmatinya sebagai teguran dan juga kekuatan yang melandasi hidup kami untuk melayani Tuhan lebih baik lagi. Memang kami tidak sempurna, memang masih banyak kesalahan. Namun kami percaya dengan kemauan yang kami miliki untuk tetap memberi yang terbaik kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menyempurnakan dan memampukan kami semua. Dan biarlah setiap keterbatasan kami, juga setiap kelebihan kami menjadi saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga pada akhirnya kami terberkati melalui gereja ini dan juga nama Tuhan tentunya dipermuliakan melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.